Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nugraha dengan NIM 1301204048 dari kelas 4405. Di sini saya akan menjelaskan case base 2 pembelajaran mesin. Yang pertama ada teaser data. Jadi tentang data ini. Jadi Help International telah berhasil mengumpulkan sekitar 10 juta dolar. Nah, sekarang CEO ini perlu memutuskan bagaimana menggunakan uang ini secara strategis dan efektif. Jadi CEO ini harus membuatkan keputusan untuk memilih negara-negara mana yang paling membutuhkan bantuan. Jadi sekarang tujuan kita adalah untuk mengkategorisasikan negara-negara berdasarkan faktor-faktor, yaitu ada faktor sosial ekonomi dan kesehatan. Nanti kita bakal tentukan mana sih negara yang perlu dibantu, mana yang tidak. Oke, selanjutnya tentang datasetnya. Jadi dataset ini terdapat 10 kolom dan 167 baris. Di mana terdapat satu kolom kategorikal yaitu country, itu merupakan nama-nama negaranya, dan 9 kolom numerik yang merupakan faktor-faktor tadi dari sosial, ekonomi, dan kesehatan. Ada child mortality, export, health, import, income, inflation, life expectation, total fertilization, dan GDP. Selanjutnya ada distribusi data. Oke, jadi ini merupakan distribusi data tiap kolom yang kolom numerik tadi. Nah, untuk kolom child mortality itu dia condong ke kiri distribusi datanya, yang ekspor juga ke kiri, health juga ke kiri, ini cenderung ke kiri, ini ke kiri, ini ke kanan, ini ke kiri, dan ini ke kiri. Jadi distribusi datanya tidak ada yang distribusi normal, jadi hanya ada yang distribusi yang lebih ke kiri dan juga ada yang distribusi lebih ke kanan. Selanjutnya di sini saya mau ngambil dari sisi kesehatan, yaitu life expectancy, yaitu merupakan usia harapan hidup di suatu negara. Jadi usia harapan hidup suatu negara yang tertinggi itu ada Jepang, Singapura, Switzerland, Iceland, sama Australia. Nah, ini merupakan negara-negara yang berada di daerah Asia dan Eropa. Sedangkan negara yang mempunyai usia harapan hidup terendah itu berada di South Afrika, Malawi, Zambia, Central Afrika, dan Republik Lesotho. Ini merupakan negara-negara yang berada di benua Afrika. Jadi life expectancy itu di Afrika itu lebih rendah berdasarkan data yang kita punya. Selanjutnya dari segi ekonomi ada GDP. Nah, untuk pendapatan sendiri di sini kembali dengan pendapatan tertinggi itu ada di Luxembourg, Norway, Switzerland, Qatar, dan Denmark. Ini merupakan negara-negara yang berada di Asia dan Eropa. Sedangkan GDP terendah atau ekonominya rendah, pendapatannya rendah, itu ada di Madagaskar, Sierra Leone, Niger, Kongo, dan Liberia. Nah, ini merupakan negara-negara kembali yang berasal dari benua Afrika. Nah, kemudian ada total fertilization, yaitu total jumlah anak gitu dalam satu keluarga gitu. Untuk di negara kelahiran terendah itu ada di Malta, Bosnia, Moldova, Hungari, dan South Korea. Jadi setiap pasangan itu biasanya hanya memiliki satu anak rata-rata. Nah, ini berada kembali lagi ada di Eropa dan juga ada di Asia. Dan sedangkan untuk kelahiran tertinggi itu kembali lagi berada di negara-negara di benua Afrika, di mana di Nigeria itu sekitar 7 orang, 7 anak setiap satu pasangan, 6 itu untuk Chad, Mali, Kongo, dan juga Burundi. Jadi berdasarkan data yang kita lihat ini, dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan juga kesehatan itu yang memiliki ke kondisi yang rendah itu berada di sekitar benua Afrika. Nah, selanjutnya ada korelasi tiap kolom. Jadi di sini menggunakan korelasi. Nah, bisa dilihat di sini setiap kolom itu saling berkaitan gitu. Ada yang berkorelasi positif dan juga ada yang berkorelasi negatif. Nah, di sini contohnya. Jadi inflation dan child mortality gitu. Dia berkorelasi positif. Atau yang negatifnya di sini income sama GDP. Dia berkorelasi negatif. Selanjutnya ada prapemrosesan data. Di sini yang saya lakukan pertama adalah penghilangan outlier. Jadi ini merupakan sebaran data dalam boxplot sebelum kita melakukan penghilangan outlier menggunakan min. Jadi di sini kita lihat di sini ada outlier, banyak outlier yang titik-titik ini dia berada di luar upper bound ataupun lower bound. Nah, di sini banyak. Nah, setelah itu saya lakukan penghilangan outlier menggunakan min. Nah, ini lihat datanya sudah menjadi lebih terpusat. Jadi di sini outlier cuma 2, di sini masih ada, sini ada, dan juga di sini 1. Jadi datanya memiliki outlier yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Selanjutnya saya juga melakukan normalisasi menggunakan min max scalar. Di sini contohnya datanya ada 90,2, 10, 7,58, 16, 10. Nah,
Nah, ini kan range datanya itu kan berbeda-beda, jadi bakal jelek dalam proses training. Oleh karena itu kita melakukan normalisasi sehingga setiap kolom itu range nilainya itu di antara 0 sampai 1. Nah, ini setelah dinormalisasi bakal menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya implementasi k-means. Jadi algoritmanya di sini kita bakal memilih berapa sih jarak centroid terdekatnya gitu, K. Nah, kita bakal inisiasi awal nilai centroid itu secara random. Kemudian kita bakal recombine centroid lagi setiap klasternya. Jadi kita bakal ubah-ubah terus centroidnya berdasarkan jaraknya. Nah, dia bakal berhenti sampai centroid itu tidak berubah dari iterasi sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan Manhattan distance. Nah, evaluasi hasilnya, nah di sini dapatkan hasil bahwa negara klaster 0 itu merupakan negara yang tidak butuh bantuan, yaitu negara-negara yang berada di sekitar Eropa, yang seperti kita, Eropa dan Asia yang seperti kita sudah lihat sebelumnya. Nah, ini negara-negara yang tidak perlu bantuan, ini yang mungkin perlu bantuan. Nah, di sini negara-negaranya, dan negara klaster 2 merupakan negara yang butuh bantuan. Bisa dilihat di sini negara-negara di sini merupakan negara-negara yang memiliki tingkat faktor kesehatan, pendapatan, dan sosial yang rendah. Nah, di sini juga didominasi oleh negara-negara dari benua Afrika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan demonstrasi programnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo program. Di sini referensi yang saya gunakan, yang pertama dari Kaggle sendiri. Ini saya gunakan untuk menentukan jumlah klaster yang terbaik berdasarkan elbow method, di mana berdasarkan sumber yang saya baca di Kaggle ini, setelah menggunakan elbow method, jumlah terbaik itu dengan menggunakan 3 cluster. Selanjutnya ada Seaborn untuk membantu saya untuk visualisasi datanya. Selanjutnya ikhtisar datanya. Di sini kurang lebih sama dengan penambahan penjelasan tiap kolomnya. Oke, selanjutnya ada library yang digunakan. Library ini tidak saya gunakan secara langsung untuk membuat k-means-nya, melainkan digunakan untuk membaca dataset, untuk plotting datanya menjadi visualisasi yang lebih baik untuk dimengerti, dan juga random. Oke, selanjutnya ada dataset secara umum. Saya jalankan dulu semuanya. Nah, datasetnya ini kayak seperti ini. Untuk head atau 5 data pertamanya dengan ukuran tabel itu 167 dengan 10 kolom, di mana jumlah nula itu 0. Jadi tidak ada data yang nol dalam datasetnya. Kemudian ini deskripsi statistik untuk tiap kolomnya. Dari mulai child mortality itu ada 160 data dengan rata-rata 38 dan lain-lainnya. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya ada memisahkan kolom kategorikal dan juga kolom numerik. Nah, ini perlu karena untuk mempermudah dalam pembuatan k-means-nya. Jadi saya pisahkan kolom country dalam data frame. Oke. Selanjutnya distribusi data. Nah, ini seperti ini. Ini untuk color scheme-nya, dan ini saya menggunakan untuk jadi satu ya tiap kolomnya. Nah, di sini distribusi data yang ada dalam dataset kita. Kemudian ada pemberian faktor tiap negara ini dalam bidang kesehatan, yaitu life expectancy. Nah, di sini akan menghitung jumlah top 5-nya yang paling tinggi dan juga paling rendah. Selanjutnya ada ekonomi, ini sama, cuma kita ubah di bagian ininya saja. Untuk ekonomi yaitu GDP, ada sosial yaitu tingkat kelahiran atau total mortality. Total fertilization. Selanjutnya ada korelasi data. Di sini saya untuk melihat korelasi antara tiap kolom ya. Oke, selanjutnya ada pra-proses data. Di sini saya udah mempunyai data frame yang sudah saya drop. Data frame untuk yang country dipisahkan. Untuk yang awal itu saya taruh di data frame final. Sedangkan untuk pengolahan yaitu DF saya udah drop kolom country. Jadi seperti ini data set yang kita punya. Selanjutnya kita punya fungsi outlier. Fungsi outlier ini kita bakal nentuin mana sih data yang melebihi upper bound sama lower boundnya. Jadi dia akan mereturn list index posisi data yang melebihi lower bound dan upper bound. Di sini menggunakan kuartil 1, kuartil 2, EQR, dan juga penghitungan upper bound lower bound. Kemudian di sini kita mencari mana sih yang lebih kecil dari lower bound dan lebih besar dari upper bound, dan kita akan return listnya. Selanjutnya ada def replace outlier. Ini digunakan untuk menggantikan nilai yang udah kita cari di sini outliernya menjadi nilai min. Oke,
seperti itu. Nah, ini untuk visualisasi data frame kita sebelum kita mulai melakukan pemisahan outlier atau penggantian nilai outlier. Nah, seperti ini. Nah, ini masih banyak outliernya. Kemudian di sisi lakukan replace outlier. Nah, data frame-nya menjadi seperti ini penyebaran datanya. Nah, jadi mengurangi nilai pencilan. Selanjutnya ada normalisasi. Di sini saya menggunakan min max untuk normalisasinya. Nah, di sisi lakukan normalisasi. Nah, ini hasilnya. Jadi range-nya itu di antara 0 sampai 1. Selanjutnya ada implementasi k-means. Nah, di sini saya menggunakan modul-modul untuk mempermudah dalam pembuatan k-means-nya. Jadi di sini saya menggunakan distance, Manhattan distance, di mana saya akan menghitung jarak, di mana jaraknya itu merupakan nilai absolut dari data KI di data yang kita punya dengan centroid yang kita buat nantinya. Nah, nanti dia akan return jarak. Jadi di sini jarak akan selalu ditambahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan centroid awal. Di sini ada def buat centroid awal dengan parameter data frame. Jadi di sini saya menggunakan random seed supaya nilai randomnya, karena centroid awal random itu selalu sama. Kemudian ada list centroid. Nah, kita kan punya 3 centroid berdasarkan elbow method tadi yang saya dapatkan dari Kaggle, dan juga centroidnya. Kenapa kita pakai list? Karena kita butuh 9 nilai random. Oke, jadi pertama kita bakal melakukan perulangan untuk 3 centroid kita, dan for i range j in range 9 ini untuk kita ngisi 9 data kita, karena kita punya 9 kolom. Nah, di sini saya menggunakan random dengan centroid kita append sebuah nilai random di antara 0 sampai 1, karena nilai kita udah dinormalisasi, jadi nilai antara 0 sampai 1. Nah, kita akan perulangan sebanyak 9 kali. Setelah 9 kali kita lanjut append ke list centroidnya. Jadi kita udah masukin ke centroid awal pertama kita dengan mengappend centroid yang udah kita lakukan perulangan sebelumnya. Dan kemudian kita reset centroidnya menjadi list kosong lagi. Nah, selanjutnya berulang terus sampai 3 kali. Nah, kemudian kita punya list centroid, merupakan centroid yang berisi 3 centroid. Selanjutnya ada hitung jarak centroid. Nah, di sini saya punya data frame dan juga ada list centroid. Nah, list centroid yang dari sebelumnya. Ini kita ngitung kita punya list jarak. Jadi kita punya jarak. Jadi jarak ini merupakan yang menyimpan jarak satu titik ke centroidnya. Nah, ini kita punya list centroid terpilih. Jadi kita bakal tentuin mana sih centroid yang paling terdekat dari data yang ada di data frame kita. Nah, di sini kita ambil dulu data frame. Data ini merupakan data frame pada ilog i, merupakan dari baris ke pertama sampai ke terakhir. Nah, di sini saya melakukan perhitungan jarak dari data ini ke centroid yang ada di list centroid yang udah kita buat di awal tadi. Nah, centroid ini kita hitung, kita ambil dari list ini, kemudian kita hitung jaraknya menggunakan distance yang udah kita definisikan tadi antara data, yaitu yang ini, dengan centroid yang udah kita ambil. Nah, terus kita dapat nih nanti ada list jarak dari data ke ininya, ke centroidnya. Kemudian kita append ke list jarak tadi. Nah, setelah kita selesai perulangan itu dengan ketiga centroid yang kita punya, nah kita tentuin nih mana sih centroid yang terpilih. Nah, centroid terpilih itu merupakan centroid yang paling kecil nilai jaraknya. Jadi kita nyari nih nilai minimum dari list jarak yang ada 3 tadi. Kemudian kita append list centroid terpilih dengan list jarak append index centroid terpilih. Jadi kita ngambil indeks centroid terpilih itu ada di mana sih di dalam list jarak, seperti itu. Nah, kemudian list jaraknya kita reset lagi karena kita mau buat data selanjutnya. Kita mau tahu lagi nih data kedua di antara 3 centroid itu nanti mana yang kepilih, mana yang jaraknya paling dekat. Nah, di sini bakal mereturn centroid terpilih. Jadi kita punya 167 data nantinya yang berisi centroid terpilih. Nah, selanjutnya saya juga punya buat centroid baru. Nah, buat centroid baru ini sama, ada data frame, tapi di sini ada list centroid terpilih. Nah, jadi kita bakal buat centroid baru berdasarkan centroid yang terpilih tadi. Itu centroid yang paling dekat. Oke. Jadi kita punya list index, ada centroid. Nah, ini untuk centroid yang baru. List index ini digunakan untuk ngambil mana sih data yang lebih dekat ke centroid 0, 1 atau 2. Nah, di sini ada for range 3 ini karena kita mau melakukan perulangan untuk 3 cluster, yaitu ada cluster 0, 1, dan 2. Nah, kita di sini mau ngambil nih list indexnya. Ada di posisi mana aja sih dari yang pertama itu dari 0. Cluster 0 itu ada di posisi mana aja, ada di baris mana aja di dalam data frame-nya. Nah, di sini pakai list index. Nah, di sini saya menghitung min.
Nah, ini first sama dengan true karena kita mau nyimpan data pertama itu sebagai jumlah itu sebagai data pertama. Nah, jadi untuk data yang terpilih di list index, nah kita ambil nih selected data. Nah, kita jumlahin datanya. Jadi kita jumlah I tambah J for IJ and zip itu maksudnya kita bakal ngejumlahin jumlah yang ini kita jumlahin dengan data yang kita lakukan perulangan ini. Nah, itu tuh kita punya penjumlahannya, berarti kan kita kalau mau hitung min kita butuh jumlah data sama banyak data. Nah, di sini untuk supaya sama kayak gini dalam bentuk list, kita ambil dari banyak data dari list indeksnya. Nah, setelah itu kita lakukan pembagian seperti ini. Nah, ini merupakan centroid baru tuh. Kemudian kita tambahin ke new list centroid. Jadi kita punya centroid baru yang untuk cluster yang 0. Nah, kita lakukan perulangan sampai 3 kali. Jadi kita punya 3 centroid baru. Kemudian kita di luar for yang ini, kita bakal nge-return new list centroid. Nah, itu untuk fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam pembuatan k-means. Lanjutnya, ini untuk implementasi finalnya. Jadi, kita bakal buat centroid baru dengan nama centroid awal, dengan function buat centroid awal. Kemudian list centroid ini kita masukin ke sini supaya sama, nanti ke bawahnya lebih gampang. Kita mulai dari iterasi dari pertama sampai ke 20. Jadi maksimum iterasi ini saya ambil 20. Jadi selama masih kurang dari 20, maka kita bakal memilih mana sih centroid terpilihnya. Jadi kita hitung jarak dari centroid, terus nanti bakal balikin centroid yang terpilih. Nah, nanti selanjutnya kita punya centroid baru dengan panggil buat centroid baru berdasarkan centroid terpilih yang ini. Nah, di sini ada pengecekan. Jika new centroid itu sama dengan list centroid merupakan centroid sebelumnya. Jadi kita bakal break. Jadi kalau misalkan iterasi yang selanjutnya itu ternyata sama aja dari iterasi sebelumnya, maka kita langsung break. Jadi kita nggak perlu melakukan penghitungan centroid baru. Nah, kalau enggak berarti kita buat centroid baru. Centroid lamanya kita append dengan kita assign dengan new centroid. Jadi ini bakal menjadi centroid lama kita. Nah, ini melakukan iterasi secara terus-menerus. Nah, ini kita list centroid ini merupakan centroid terakhir kita. Jadi ini data centroid terakhir kita merupakan array ya, atau list yang berisi 3 list yang merupakan masing-masing centroid. Nah, ini untuk final cluster itu merupakan data frame yang bakal kita gunakan untuk evaluasi hasil nanti. Oke, selanjutnya ada evaluasi hasil. Nah, final cluster ini merupakan hasil hitung jarak centroid. Ini bakal ngembaliin list centroid terpilih atau merupakan hasil akhirnya. Jadi kita taruh di final cluster. Yang terakhir ada evaluasi hasil. Tadi kan kita punya final cluster. Nah, final cluster ini saya mau masukin ke dalam kolom baru di dalam data frame sehingga nanti bisa disatuin di data frame akhir. Maka di sini saya buat dulu dictionary, kemudian masukin ke data frame dan kita masukin ke df final yang cluster ini dengan cluster. Selanjutnya saya juga pengen tahu nih negara mana aja sih yang masuk cluster 0, 1 dan 2. Di sini makanya saya bikin kayak gini supaya lebih jelas seperti ini. Jadi kita bakal melakukan perulangan sepanjang data frame-nya. Kalau cluster ke I-nya itu 0, berarti kan dia cluster 0. Berarti saya masukin append df final country ke I, yaitu data yang ini saya masukin ke cluster 0. Begitu juga untuk cluster 1 dan 2 hanya kita ubah di clusternya ininya saja, dan juga variabel yang kita masukin. Nah, ini kita print dan kita print hasil akhirnya. Nah, ini untuk hasil negara cluster 0 yang saya sudah jelaskan di PowerPoint sebelumnya, dan ini untuk data frame akhirnya. Jadi data frame akhirnya akan ada nama negara, faktor-faktor yang berpengaruh, itu ada faktor ekonomi, sosial, dan kesehatan, dan hasil akhirnya atau clusternya. Nah, ini untuk cluster akhirnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.